Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Putri Rahmawati Channel. Kali ini aku sudah bersama model masih SMP loh teman-teman, tapi luar biasa banget ya. Ini model kenamaan dan kecintaan di Yogyakarta, subhanallah. Halo Kak Nova, gimana kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Boleh dong Kak Nova perkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya. Halo, nama saya Nova Septiana Dewi. Halo, oke. Umurku 15 tahun, besok 16. Oke, belum ada 17 tahun ya. Jadi Kak Nova ini sangat berprestasi ya teman-teman. Di bidang akademiknya alhamdulillah berprestasi, selalu masuk 10 besar ya. Kemarin ranking 6 ya. Alhamdulillah kemarin ranking 6. Terus di dalam bidang permiusan atau permodelan juga sangat berprestasi sekali, dan itu belum ada 17 tahun, masih dari 15 mau ke 16 tahun. Luar biasa, ini perlu dicontoh ya semangatnya. Oke, kenapa nih Kak Nova dulu mau jadi Muse? Awalnya dulu tuh sering ikut lomba gitu loh, Mbak. Lomba fashion show, terus diajain sama Mua. Oke. Awalnya tuh sering make up di situ, di tempatnya namanya tuh Rereani. MUA Gunung Kidul ya. Betul. Bikin porto gitu. Itu dulu kelas 6 SD. Ya. Subhanallah, kelas 6 SD loh udah jadi model make up. Itu udah dulu emang udah segede ini kelas 6 SD. Kurang dikit sih, Mbak. Kurang dikit, tapi memang ya sudah lumayan Ya, tinggi ya. Oke. Terus lanjut lagi, diajain bikin porto yang full body gitu, sama pakai kebaya ya, yang sama pakai gaun gitu. Sama fotografernya juga ada. Oke. Namanya Jody. Itu awal pertama aku foto sama fotografer yang di studio gitu, Mbak. Oke. Jadi sampai dikenal sama yang di Gunung Kidul gitu. Iya, sampai diajain ke Jogja juga bikin sekolah yang kelas makeup gitu. Terus jadi kenal sama yang Jogja juga. Oke, jadi pada waktu itu ada diajak kelas make up. Berarti pernah mengikuti kelas make up? Iya, jadi pesertanya, jadi modelnya. Oke, jadi modelnya. Itu jadi dibawanya oleh fotografernya atau Mua yang lain. Mua Dari yang mulut lain ke mulut kan, Mbak. Yang di Gunung Kidul itu jadi kenal sama Nova. Oke. Itu diajain yang Aruna di Mbak Rani Omorvia Studio. Jadi dari Mbak Rere itu ke Mbak Rani. Ya. Oke. Tapi sebelumnya itu udah banyak yang ngajain, kayak Mbak Visandra itu diajain juga sama Mbak Uke, sama Mbak Saktiara gitu, Mbak. Itu MUA Gunung Kidul dulu itu ya. Jadi berawal dari daerah Gunung Kidul dulu, terus kemudian kan karena sekarang MUA pada waktu itu sudah Instagram ya. Udah Instagram ya. Jadi mungkin karena MUA udah mainnya Instagram, otomatis ya, dari mulut ke mulutnya dari Instagram itu ya. Gitu. Sama Berkah Manten juga pernah, Mbak. Oh iya. Jadi udah lumayan cukup banyak banget ya. Iya, Mbak, lumayan. Udah ratusan ya MUA yang udah make upin Kak Nova ya. Dulu bermunculan kayak aku masih SD tapi aku mau di make up, itu kenapa? Awalnya itu suka, Mbak. Oke. Suka kalau di make up gitu. Diajain tuh cuma kayak masih ragu gitu, bisa enggak. Terus dicobain sampai sekarang bisa akhirnya. Jadi umur berapa tuh dulu kelas 6 SD? Umur 14, 13, berapa sih? Iya, 13 tahun ya, 13 tahun. Nah di umur-umur segitu kan itu masih senang-senangnya
main ya. Iya, Apalagi sih, kelas 6 SD masih emak-emakan banget gitu kan. Terus Iya. tiba-tiba disuruh jadi Muse, yang mana kita jadi Muse itu kan nggak gampang ya. Jadi nggak cuma asal yang penting di make up sudah selesai, tapi Iya, kita harus banyak hal yang memang harus kita penuhi di dalam diri kita. Ya bener kan? Iya Mbak. Nah, itu kan harus anteng, harus bisa menjaga mood dan lain-lain. Itu gimana tuh anak SD bisa seperti itu tuh dulu? Kalau dulu tuh seringnya kalau di makeup tuh cuma diem Mbak. Oh gitu. Iya diem terus gitu sampai selesai di makeup. Habis itu kalau pose-pose gitu juga masih disuruh harus gini gitu. Oke. Iya. Jadi dulu tuh diarahkan ya sama Iya. MUA-nya dulu ya. Jadi kayak coba deh tangannya gini gitu. Iya, gitu. Oh, dulu udah gitu. Iya. Terus sama fotografer juga sama ya. Sampai sekarang juga masih belajar sih Mbak. Tapi setidaknya dari pengalaman yang pada waktu itu SD disuruh-suruh, maksudnya bukan disuruh ya, tapi Ya, diberitahu, diberi arahan ya, diarahan. diarahan untuk coba deh kalau posisinya gini, kayak gini, itu kan jadi kita kebiasaan Iya, ya, badan harus- kita jadi oh, jadi tahu ngefeel gini, gitu. iya. Oke. Itu gimana tuh bisa sampai sekarang luar biasa banget Kak Nova, udah bisa aduh gini, aduh gitu. Gimana tuh Kak ceritanya Kalau tuh Kak? dulu itu kan awalnya Nova ikut sekolah model kan Mbak. Jadi Oke. ada sedikit taunya tentang model, dunia model, pose-pose gitu, sedikit tahu. Makin kesini tuh sering ketemu sama model-model Jogja juga yang sering di makeup, yang udah pro daripada aku gitu. Belajar gimana sih Mbak kayak gini, gitu tanya-tanya juga. Akhirnya mempelajari sendiri, banyak yang tanya-tanya gitu. Akhirnya sampai sekarang. Jadi sharing ya Iya, sesama sharing. model. Mbak, kalau misalkan kayak maksudnya gaya aku kayak gini kurang apa Iya. gitu ya. Sering lihat juga kalau model yang Jakarta apa gimana gitu, gimana sih modelnya, posenya gitu. Buat referensi. Sering kayak niru gitu sih Mbak, kayak ya buat referensi itu. Oke. Nah, dulu pernah ikut sekolah model. Iya. Ya. Dulu ikut sekolah modelnya di mana tuh, Kak? Awalnya itu kelas 6 ikut di PAPMI Mbak, yang Jogja. Itu kelas 6 juga karena itu naikkan kelas mau ke kelas 7. Itu kan libur kan Mbak, terus bingung mau ngapain juga Bingung. gitu. Terus ikut juga akhirnya. Oke, tapi sebelumnya sebelum di PAPMI ada ikut kelas permodelan lagi? Enggak Mbak, itu yang pertama. Itu yang pertama, Ya. kelas 6 itu ya? Ya. Jadi bebarengan ketika sekolah model dan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk Ya. jadi Muse Ya, Make karena Up. itu sering fashion show, jadi makeup semua itu jadi kenal gitu Mbak. Oke, jadi pas fashion show minta tolong MUA ini buat make upin Iya, gitu. Jadi kan kenal gitu Mbak. Diajakin akhirnya. Oke, jadi Klien. berawal dari menjadi klien MUA di Gunung Kidul karena mau buat fashion show, kemudian MUA tersebut tertarik sama face-nya Kak Nova ini ya buat di make up, terus akhirnya dimintain tolong untuk Iya, menjadi Muse gitu sih, Make Mbak. Up. Oke, itu dalam waktu berapa lama Kak Nova bisa branding aku tuh Muse nih gitu? Kalau sampai sekarang tuh awalnya kelas 7 itu Mbak. Oke, jadi Kelas sempat 7 berhenti ya. Jadi kelas Ya 6 kan jarang juga Mbak yang ngajain gitu. Terus mm-mm. kelas 7 mau kelas 8 itu banyak banget yang ngajain. kelas 7 mau ke kelas 8. Ya itu mulai banyak sampai sekarang. Ini sekarang kelas 9 ya, naik kelas 9 ya, besok. sekarang. Besok naik ke kelas 9, berarti kelas 7 ke kelas 8 itu tahun kemarin. Ini berarti Iya. 1 tahun ya yang benar-benar up gitu ya. Berarti itu pas lagi corona-coronanya dong. Iya Mbak, itu awal corona tuh Oke. diajain bikin porto yang di tempatnya Mas Putra. Iya, Putra gitu. Brilian. Itu jadi sering diajain yang Mua Jogja juga. Awalnya itu kalau di Jogja tuh itu loh Mbak, di makeup sama Mbak Heni. Itu Oke. awal mulanya di Jogja.
terus diajakin di tempatnya Mbak Rani itu juga, Oke. sampai di tempatnya Mbak Rani itu jadi banyak yang kenal gitu Mbak, kayaknya dari mulut ke mulut, dari Instagram gitu-gitu. Terus akhirnya Nova bikin Instagram Iya. sendiri. Tapi kelas 6 dulu Nova udah main Instagram belum? Udah Mbak. Udah main Instagram, ya ampun keren banget ya. Main Instagram lo 2000 berapa ya itu berarti? 2015. Nggak tahu sih Mbak. Gak tau, lupa. Tapi kelas 6 SD dulu, aku kelas 6 SD belum main Instagram. Aku main Instagram itu di zaman aku kuliah. 2013 aku bikin Instagram. 2013 gitu aku bikin Instagram. Kalau dulu tuh mainnya apa ya? Friendster. Dulu tuh masih Friendster, anak zaman dulu itu Friendster. Sekarang udah lupa tuh passwordnya apa, dan kayaknya udah nggak ada yang. Pindahnya ke Instagram semua kayaknya Mbak. Iya, sekarang pindahnya ke Instagram Iya. semua. Tapi memang kita tuh kayak sekarang tuh berjualan itu apapun ya, bisnis apapun, Instagram, Facebook Iya. itu juga kayaknya juga masih lumayan juga sih. Facebook itu juga jejaringnya gede juga gitu ya. Cuma memang anak-anak zaman sekarang lebih senang di Instagram, karena langsung foto gitu ya. Iya, Foto video. Betul. Pengalaman menjadi Muse yang kira-kiranya berharga banget itu apa? Pengalaman berharga. Kalau Nova itu jadi kenal banyak orang gitu Mbak. Yang awalnya jadi pendiam, sekarang bisa mulai ngomong, Betul. mulai bersosial gitu, bisa Jadi bersosialisasi. ya bertemu banyak orang. Gitu sih Mbak. Masih belajar juga sampai sekarang. Jadi memang pada waktu itu aku pernah make upin Nova ya. Berapa 2 bulan yang lalu kayaknya ya. Kayaknya Mbak. Kayaknya sekitar itu Iya. ya. Aku make upin Nova. Pertama kali datang, diam. Dia kalau nggak ditanya itu nggak akan jawab, teman-teman. Jadi Iya, Mbak. bener-bener harus dicobain dulu gitu. Mbak Nova gitu kan. Kamu sekolah di mana ya waktu itu? Iya. Kuliah apa sekolah? Aku masih SMP Mbak gitu. Iya Mbak, banyak yang ngira masih udah kuliah, udah SMA gitu. Padahal masih SMP. Terus abis itu, masih SMP gitu kan. Terus akhirnya aku ajak ngobrol, karena aku ngeliat sih ada ketegangan dalam diri dia, karena mungkin sungkan ya, masih Iya. sungkan gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa sih, semua itu juga harus belajar. Kita boleh ngobrol hai-hai, tapi memang harus punya tatarannya. Iya. Karena kan kita misalkan ketemu sama MUA yang lebih tua dari kita, ya kan, kita kan harus punya attitude yang bagus, sopan santun yang bagus, Iya, tata cara iya, gitu sih, berbicara Mbak. yang bagus gitu. Tapi ya jangan pendiam banget, tetap ngobrol. Itu kan biar MUA-nya itu ketika make upin Nova itu kan happy. Yang dia nggak akan ngerasa bad mood sih, tapi paling enggak bangun suasana kan kalau Iya, ada masih belajar ngobrol-ngobrolnya. juga, Mbak, sampai sekarang. Nggak apa-apa, semua itu kan pasti butuh proses. Iya. Pasti nanti di setiap MUA Nova itu bakal menemukan proses-proses yang bisa membuat diri Nova lebih bagus lagi. Jadi kayak misalkan ketemu Kak Morvia sendiri yang sering make upin Nova ya. Kak Morvia itu pasti akan memberikan edukasi yang banyak gitu kan. Edukasi yang diberikan Kak Morvia itu kan nggak hanya dari segi permodelan, pasti beberapa juga Iya, pasti diberikan attitude-nya juga pasti dikasih tahu ya, maksudnya diberikan nasihat-nasihat supaya Nova menjadi model yang lebih baik lagi. Iya, Pasti lebih baik. begitu. Iya sih, Mbak. Dari Semua cara juga banyak semuanya yang juga gitu, banyak yang kayak iya. gitu kan. Nah, dari cara bergaya mungkin makin kesini ada MUA yang pengennya gayanya misalkan Mintanya kayak mintanya gini, seperti ini, gitu, mintanya iya. seperti ini. Coba dong miring ke sini. Oke kayak gini. Biasanya ada MUA yang kadang Iya. mengatur karena dia pengen Yang ada fotonya gaya-gaya bagus. fotonya yang bagus. Nah, itu kan juga buat belajar Iya. postur tubuh supaya luas Lebih ya, luas gitu, lebih Mbak. luas postur tubuhnya supaya lebih luas lagi gitu. Nah, hal-hal lain kan juga pasti dari attitude-nya juga pasti kan diberikan, dinasehatin kayak gitu-gitu. Terus apalagi yang didapat dari pengalaman menjadi Muse? Kayak lebih menambah pengetahuan juga sih Mbak. Kayak semuanya tuh nggak harus kayak apa yang kamu pikirin tuh nggak sama gitu Pak. Nggak, semuanya tuh kadang ada kan Mbak yang kayak ada dikit lah yang nggak suka sama aku kayak gimana nya gitu. Betul. Kayak lebih
Ya harus belajar juga ketemu sama orang gitu Mbak. Netizen itu ya maksudnya ya. Oke, kalau itu mah anggap aja itu kerikil. Kalau dia nggak suka ya udah, yang penting kan aku bisa menunjukkan bahwa aku lebih banyak dicintai dan disayangin banyak orang dengan karya-karyaku. Model itu menurutku itu juga dia berkarya akan tubuh dia. Jadi nggak cuma MUA yang dia berkarya. Kalau MUA itu kan berkarya dengan coretan Iya. tangan dia ya. Kalau kita berkaryanya dengan berbagai macam model di apa ya namanya, di tubuh kita. Maksudnya foto di tubuh kita. Iya. Jadi nggak cuma hanya pelukis, nggak cuma hanya penari, nggak cuma hanya desainer, tapi Muse itu juga punya karya yang dihasilkan dari bagaimana cara dia membuat foto atau membuat look badan Ya, dia bajunya menjadi gitu. membuat badan dia menjadi lebih luas lagi gitu. Oh itu namanya catwalk, oke.